billah bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khairi ibtiga'an wajhillah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif wa Allah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna binuril fahmi wa kharujna min dhulumatil wahmi waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah di pertemuan sekarang sebelum membahas ke pembahasan yang baru yaitu pembahasan wal jari karrokid. Sebelumnya Ana mau membuat kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang kemarin secara ringkas adalah yang pertama, kita sudah dijelaskan tentang hukum air sedikit dan air banyak. Kemarin sudah dijelaskan air sedikit atau air yang kurang dari 217 liter atau air yang kurang dari 2 kulah apabila bertemu najis langsung dihukumi najis. Yang sama hukumnya dengan air sedikit adalah benda cair selain air, seperti minyak goreng, terus seperti teh, air kopi, air sirup, dan semisalnya. Sedikit ataupun banyak, hukumnya sama seperti air sedikit. Yaitu apabila bertemu dengan najis, langsung dihukumi najis. Yang selanjutnya, Ana mau menjelaskan tentang air banyak. Kemarin juga sudah dibahas, air banyak adalah air yang lebih dari 2 kulah atau 217 liter lebih. Hukumnya gimana? Maka hukumnya apabila bertemu najis tidak langsung dihukumi najis. Kecuali apabila berubah salah satu dari 3 hal. Rasa, bau, atau warna. Itu sudah bisa dipahamin ya. Dan kemarin juga dibahas air yang banyak itu yang udah berubah salah satu dari 3 sifat bisa kembali suci dengan apa? Dengan ditambahin air yang banyak terus. Ditambahin air sampai hilang perubahannya, maka kembali menjadi suci. Begitu juga kalau bukan karena ditambahin, karena apa? Karena hilang sendiri. Seperti air kejatuhan sesuatu najis yang berubah baunya misal atau yang lainnya dari 3 hal tersebut berubah baunya terus didiemin selama 3 bulan, selama 1 tahun, dilihat udah hilang perubahannya, baunya sudah kembali seperti air biasa lagi, maka sudah bisa dipakai lagi atau sudah termasuk menjadi suci. Itu ringkasannya. Nah, air sedikit, air banyak sudah dibahas. Yang ketiga, apa itu air mustakmal? Ringkasannya air mustakmal adalah air yang sudah dipakai untuk mensucikan hal yang wajib. Contoh, air yang sudah dipakai wudhu, hadas kecil, air yang sudah dipakai mandi junub, hadas besar, atau air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis. Maka dalam 3 hal tersebut, airnya langsung menjadi air mustakmal atau air yang sudah dipakai. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Pembahasan yang baru di kalimat walejari karrokit. Ini tolong didengerin dengan seksama, dengan fokus. Jangan nyampe ngobrol sama orang lain dulu. Karena ini nyambung semua. Kalau ente dengerin setengah, nanti nggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Waljari karrokit. Ini kita mau bahas ini nanti agak panjang. Dan waljari dan air yang mengalir, jari itu air yang mengalir, karrokit hukumnya seperti air yang diem atau tidak mengalir. Ini di sini kita bakal bahas agak panjang. Air yang mengalir, air yang bergelombang atau mengalir seperti air di solokan, di kali, dan semisalnya, itu hukumnya seperti air yang menggenang. Sedikit flashback ke pelajaran yang sebelumnya, air yang menggenang kan sudah dibahas. Air yang menggenang, kalau banyak gimana? Kalau sedikit gimana? Yang tadi sudah saya simpulkan. Yang tadi sudah Ana simpulkan. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang air yang mengalir. Kalau air yang mengalir gimana? Waljari karokit, hukumnya air mengalir sama seperti air yang diam. Berarti dilihat air mengalir ini
2 kulah atau kurang dari 2 kulah. Kalau 2 kulah, maka bertemu najis gak langsung jadi najis kan kemarin. Tapi dilihat dari perubahan. Kalau ada perubahan dari salah satu dari 3 sifat, maka langsung baru najis. Berbeda lagi dengan air yang sedikit. Air yang sedikit apabila bertemu dengan najis, langsung dihukumi najis. Sekarang kita mau membahas, nih di gambar ini ya, kelihatan apa enggak? Kalau nggak kelihatan nih, Ana jelasin ya. Nih, ini ma'ur rokit. Ini contoh air yang menggenang ya. Air yang menggenang hukumnya sudah dijelasin. Ini namanya air menggenang, ma'ur rokit. Air menggenang, contoh danau ya. Ini air yang mengalir. Mengalirnya ke arah sini ya. Ke arah air yang menggenang. Contoh ini. Ini contoh dari air yang mengalir. Maka air yang mengalir hukumnya sama seperti air yang menggenang. Gimana keterangannya? Saya terangin dulu nih. Ini aslinya sudah ada di sarah semua, cuman Ana nggak mau baca sarah, takutnya ente pusing karena baca sarah. Kalau air yang mengalir hukumnya gimana? Air yang mengalir maka dihitungnya itu per gelombang. Kalau gelombangnya sampai 2 kulah, maka hukumnya air 2 kulah. Kalau gelombangnya kurang dari 2 kulah, maka dihukumi dengan air kurang dari 2 kulah. Maka air yang mengalir itu dipisah per gelombang. Karena gelombang kan bisa acak ya. Kadang gelombangnya di sini 2 kulah, nanti di sini nggak 2 kulah, kan seperti itu. Maka setiap air yang mengalir dilihat 2 kulah. Ini anak kasih contoh 2 kulah semua. 2 kulah, 2 kulah, 2 kulah, 2 kulah, 2 kulah. Sekarang sebelum kita bahas kalau kejatuhan najis gimana hukumnya, sekarang kita harus tahu dulu kenapa air yang mengalir itu dipisah setiap gelombang. Kita harus tahu dulu. Kenapa aliran yang ini 2 kulah apa enggak? Nih, air yang ini 2 kulah apa enggak? 2 kulah. Ini 2 kulah enggak? 2 kulah. Ini 2 kulah enggak? Ini 2 kulah misal. Itu Rehan tanya halaman berapa? Kalau di kitab halaman 82 Rehan. Kalau di kitabnya anak, kalau di kitabnya ente orang nggak tahu halaman berapa. Kasih tahu aja di chat ya. Ini masih membahas tentang kalimat wal jari karokit. Di chat aja, di chat. Jadi nggak mengganggu suara yang lain. Jadi dilihat per gelombang. Kenapa sih dilihatnya per gelombang? Karena begini, diterangin di dalam kitab syarah itu nanti. Karena walaupun dia adalah satu aliran air, dihukumi berbeda karena air yang mengalir ini mengejar yang depan dan dia kabur dari yang belakang. Maka hukumnya air ini tidak sama. Karena mereka satu ngejar, satu kabur. Jadi hukum airnya dipisah-pisah, tergantung per gelombang. Maka apabila gelombang ini 2 kulah, dihukumi caranya hukum 2 kulah kemarin. Kalau berubah salah satu dari 3 sifat, maka hukumnya najis. Kalau yang ini kurang dari 2 kulah, gelombang yang ini tidak tinggi seperti yang ini, tapi yang ini begini, ada najis di bawahnya, maka langsung air gelombang ini dihukumi najis. Kalau yang ini yang tinggi tadi gelombangnya, di bawahnya ada najis, belum tentu menjadi najis kecuali apabila berubah salah satu dari 3 sifat. Alasannya harus paham dulu ya, kenapa air itu kalau mengalir dihukuminya per gelombang. Karena dia itu masing-masing. Ini mengejar ini, yang ini juga meninggalkan yang ini, maka dihukumnya lain-lain. Harus dipisah-pisah. Itu yang pertama. Sekarang hukum apabila kejatuhan najisnya. Bagaimana apabila ada najis yang jatuh di air yang bergelombang? Air yang bergelombang seperti ini ya. Ini air yang bergelombang.
Maka ada dua hal. Najisnya ikut ngalir apa enggak? Yang pertama yang gampang dulu, apabila di gelombang kejatuhan najis, najisnya diem. Contoh, maaf nih, si Ajay modal atau buang air. Buang airnya habis makannya bahkan berat ya Ajay ya. Sehingga air kotorannya tuh nancelep di bawah, nggak jalan. Misal nih. Contoh di sini, mana pulpen? Nah, nih. Si Ajay buang air di sini. Nancelep di bawah, di gelombang yang kedua. Ini gelombang pertama, ini gelombang kedua. Jatuh di sini. Nah, kasih garis ya. Yang ada titiknya nih. Yang ada titik di bawahnya ya. Maka bagaimana hukumnya kalau nancelep atau diem di bawah atau berat ini najisnya, maka dihukuminya dari sini. Ini gelombang ini suci, boleh nggak dipakai wudhu? Boleh. Pas mengalir ke sini, yang ada najis di bawahnya, maka dilihat dulu. Ini berubah apa enggak? Paham ya? Apabila air ini berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka air ini najis. Bisa dipahamin? Maka air ini najis. Maka ini anak tulis dulu ya. Ini air yang mutanajis. Mutanajis atau terkena najis. Mutanajis. Ini air mutanajis. Ini air mutanajis karena di sini ada najisnya nih yang nancelep. Terus hukumnya gimana? Air yang setelahnya, maka kalau misal bukan setelahnya, maka air yang ini boleh dipakai wudhu, boleh. Ini boleh. Ini boleh, boleh. Ini najisnya nancelep dia. Belum jalan, belum. Kalau udah jalan lain lagi. Ini ada najis nancelep, ada air ke sini. Maka ini air najis kalau berubah salah satu dari 3 sifat. Kalau si Hendra wudhu di sini, sebelum air ini lewat, maka masih suci berarti air ini. Nah, sekarang air ini. Air ini kalau ke sini gimana? Ya, maka air ini kalau pindah ke sini dan tetap masih berubah juga sama seperti aliran yang ini, pas ke sini berubah juga rasanya, baunya atau warnanya, maka hukumnya juga menjadi najis. Di sini masih boleh, tapi pas ngalir ke sini maka hukumnya sama-sama najis. Nah, nanti kalau sudah lewat sini ke sini airnya, maka hukumnya gimana? Lain lagi. Dilihat perubahannya masih ada apa enggak. Berarti kan ini yang mengalir air mutanajis. Air yang terkena najis mengalir ke air yang suci. Kalau mengalir ke air yang suci, airnya kembali menjadi sifat-sifatnya air lagi, tidak ada perubahan, maka di sini tetap menjadi suci. Tidak lagi menjadi najis. Beda lagi kalau ngalir ke sini, terus airnya berubah sifatnya, maka air yang ini juga menjadi najis. Anak ulang sedikit ya. Kenapa sih, Bib, kalau air ngalir ke sini, di sini masih pakai dilihat dulu, nggak langsung jadi najis aja? Iya, karena ini gelombang yang ini sudah lain lagi, sudah kecampur dengan air yang lain. Beda lagi kalau solokan kecil. Solokan yang kecil ngalir ke sini, kan berarti yang ada di sini jelas-jelas air yang dari ini. Maka jelas pasti sama-sama berubah. Kalau di sini berubah, berarti juga di sini berubah. Paham ya? Intinya kalau najis yang diem, dilihat apabila ngalir ke sini, di sini bisa najis, bisa enggak, tergantung. Kalau berubah sifatnya, maka tidak. Kalau berubah sifatnya, maka najis. Tapi kalau tidak berubah sifatnya, belum tentu najis. Paham ya? Sampai sini paham dulu apa enggak? Buka dulu mic-nya, coba Pentawana. Paham, Sir. Fauzi, paham Fauzi? Yang lainnya? Hah? Paham. Allah paham. Allah, Beb. Sebentar, saya baca sarahnya lagi ya. Ini keterangan agak rumit.
Oh, sorry, maaf. Air yang ini nanti belum tentu suci. Karena dia menjadi air yang dipakai buat ngebasuh najis. Maaf, yang ini jelas ya menjadi najis ya. Air ke sini mengalir, ini menjadi najis. Maka air yang setelahnya, maka jadi air mustakmal. Ini menjadi mustakmal. Paham ya? Jadi air yang ini menjadi mustakmal karena dipakai buat membasuh air yang najis. Beb, kalau yang ini nanti gimana? Kalau yang ini belum ketemu ini, yang ini masih suci. Tapi nanti saat ini lewat sini, maka kalau berubah menjadi najis. Kalau yang setelahnya, tapi bukan sih, sorry. Ini agak neranginya pakai video call agak rumit ya. Dan kalau dia pada hukum kesalahan najis, namanya jadi fakul jariyah, tamrun alaihi wahiyah dunal kulatan najis. Ini aja ya. Ini kalau misal ini digambarin solokan yang tidak besar, kurang dari 2 kulah, maka apabila kena najis, ini semua najis otomatis. Kalau air ini 2 kulah seperti yang saya tulis kulaten, ini ya, ini kulaten tulisannya ya. Lewat dari sini, maka tadi hukumnya dilihat ya. Kalau di sini berubah maka jadi najis, kalau nggak berubah menjadi kalau tidak berubah maka tidak menjadi najis, kalau berubah di sini menjadi najis sesuai keterangan yang pertama. Nah, sekarang Ana mau bahas, ini kan najisnya diem. Selesai ya pembahasan yang diem ya. Ini suci, ini jelas menjadi najis kalau berubah. Ini juga kalau masih ada perubahan karena dari sini maka ini jadi najis. Kalau tidak ada perubahan maka dihukumi suci ini ya. Ini dihukumi suci. Ini airnya mengalirnya ke sini ya. Nah, sekarang pembahasan tentang apabila najisnya ikut jalan, bukan diem. Yang sebagaimana biasanya kita lihat ya, kalau ada sungai, kayak di Indonesia ini kan sungai-sungai atau air mata air, saluran mata air itu banyak juga dipakai buat buang air sama orang ya. Dan biasanya ngikut tuh, pisang gorengnya si Ajay ikutan jalan ya Jaya. Maka gimana hukumnya? Apabila mengalir, ikut jalan, maka hukumnya nih yang tadi anak kebalik. Jadi begini, contoh dari gelombang air yang 1, 2, 3, 4, 5 ini, Ajay buang airnya di ke yang 2. Ini ada air mengalir, Ajay buang air di sini. Maaf Jaya dibikin contoh ya, biar gampang paham. Ajay buang air di sini. Tuk jatuh. Ini ngalir ya. Maka gimana hukumnya? Sama seperti tadi. Dilihat apabila air sedikit kejatuhan tainya aja yang langsung najis, tapi kalau airnya banyak kejatuhan berubah dulu. Kalau berubah baru menjadi najis, kalau tidak berubah maka tidak menjadi najis. Mengalir kan ya? Mengalir. Set ke sini. Di sini sama nanti dilihatnya ya. Ke sini dilihat lagi gimana? Ke sini nanti dilihat lagi sama. Ya, di setiap gelombang dilihat masing-masing. Nah, ini kan udah jalan ke sini. Ajay buang air di sini, ngalir ke sini. Maka ini tempatnya, solokannya menjadi mutanajis. Kenapa jadi mutanajis? Begini. Anak kasih contoh. Anak tebelin. Nih, di gelombang yang ini anak tebelin ya. Gelombang ini anak tebelin. Jadi, contoh ini solokan. Solokan ya. Solokan yang kejatuhan kotoran najis. Dan air ini misal menjadi najis. Ya, contoh berubah. Jatuh, kotorannya si Ajay berubah nih air 2 kulah. Berubah warnanya jadi agak kecoklatan. Maka kan ini jelas menjadi najis.
Saat kotorannya aja yang mengalir ke sini, maka solokan ini menjadi mutanajis. Contoh, kok gitu, Bib? Iya. Contoh misal ada botol, kejatuhan, tai, airnya dibuang. Botolnya mutanajis gak? Mutanajis, karena botol ini bekas ada air yang najis. Paham ya? Bisa dipahami nggak dari sini gambarannya? Ayo tolong komentar. Bisa, Ustaz. Paham ya? Botol, kalau kejatuhan kotoran, airnya dibuang, air yang ada di botol ini, air yang ada di gelas ini, terus botol ini rongga dalamnya maka masih menjadi mutanajis karena bekas diisi air najis. Begitu juga dengan ini. Ini kejatuhan kotorannya Ajay. Walaupun kotorannya sudah jalan ke sini, Rehan matiin kamera tuh katanya tuh. Ajay jatuh kotorannya ke sini. Walaupun ini sudah jalan ke sini, maka wadahnya atau solokan yang bagian ini kan menjadi mutanajis sama seperti botol tadi. Paham ya? Nah, terkena air ini, aliran ini mengalir ke tempat yang mutanajis. Maka gimana? Air ini yang ke sini menjadi air mustakmal. Karena dia membasuh tempat yang najis. Bisa dipahami? Contoh ya, ini anak kasih contoh gambaran tangan lagi ya. Ini mengalirnya ke sini ya airnya ya. Ke arah kanannya anak. Ke sini. Ini gelombang, ini suci. Di gelombang yang ini ada najis yang jalan. Dan merubah air ini ya, menjadi ini hukumnya air ini yang gelombang kedua sudah menjadi najis. Saat gelombang ini menjadi najis, kan pindah ke gelombang ketiga kotorannya. Maka gelombang kedua solokannya, pinggiran-pinggiran solokan ini kan menjadi mutanajis. Karena pernah didiamkan atau pernah hinggap air yang najis. Maka gelombang pertama yang mengalir ke gelombang kedua ini, maka hukumnya air suci ke tempat mutanajis, berarti air suci dipakai membersihkan mutanajis, maka air ini menjadi mustakmal. Maka begini, apabila di gelombang pertama suci ya, gelombang kedua najis, kotorannya aja jatuh di gelombang kedua, maka gelombang kedua jalan, gelombang kedua ini kejatuhan najis, kan najis, jalan ke sini, maka air yang gelombang pertama jalan ke gelombang kedua sama juga tidak boleh dipakai bersuci. Kenapa? Karena dia lagi menyiram tempat yang bekas najis. Maka hukumnya menjadi mustakmal. Kalau datang gelombang ketiga lagi, sudah menjadi suci. Bisa dipahami apa enggak? Agak sulit nih, soalnya dari video call. Sudah bisa dipahami? Coba dijawab paham ya. Ahmad Fauzi paham, yang lain insya Allah paham. Bib, maaf nanya, Bib. Gimana? Pertanyaan, kalau ada tanya dulu aja. Anak mau nanya, Bib. Iya, gimana? Jadi misalnya kan tadi kan airnya jatuh, Bib. Apa nih, najisnya jatuh. Itu semuanya bisa jadi mutanajis dari mustamal itu kalau emang berubah kan ya, Bib ya, sifatnya. Kalau nggak kelihatan nggak berubah. Gini dulu, Ana mau tanya Mente, ini pembahasan yang jatuh kotorannya yang hinggap apa yang jalan terus ikut ngalir? Beda hukum. Dua-duanya, Bib. Oh, beda hukum. Kalau yang diam. Kalau yang hinggap, ini gelombang pertama nggak ada ya, gelombang kedua yang hinggap, maka dilihat air ini berubah apa enggak kan ya? Yang setelahnya juga, oh enggak, maaf sorry, Ana salah keterangan. Maka kalau ada yang hinggap, di sini merubah, air ini mengalir, maka terus najis. Ya, karena dia air yang ada tai di sini, air kena, kan airnya mutanajis. Mutanajis ke sini mutanajis, ke sebelahnya lagi mutanajis terus.
Kecuali disiram air baru dari atas, beda lagi. Kena hujan, lain lagi. Nah, kalau yang mengalir bedanya begini. Di sini tidak ada jatuh najis. Di sini ada kejatuhan najis. Najisnya mengalir ke sini. Maka yang ini tetap menjadi najis sama seperti yang hinggap. Tapi perbedaannya yang ini. Yang pertama. Yang pertama ke sini, maka menjadi mutanajis. Karena dia habis menyiram tempat atau wadah yang habis terkena najis. Gimana? Pertanyaannya sudah terjawab atau belum? Sudah, Bib. Paham insya Allah. Paham ya? Yang lainnya bisa paham ya? Ini pembahasan agak rumit, makanya harus agak fokus. Nah, terus gimana, Bib? Kalau ngalir, misal ini kan yang hinggap ya. Maka yang ini jadi najis. Ini jadi najis. Ini jadi najis. Terus kumpul di sini. Di air yang menggenang di danau. Apakah danau langsung menjadi najis? Jawabannya apa? Bisa tahu nggak? Nggak langsung menjadi najis. Dilihat lagi hukumnya di sini. Sama seperti air tangki yang kejatuhan najis. Saat air tangki ini kejatuhan najis berubah sifatnya jadi najis. Tapi disiram dengan air-air yang selanjutnya, walaupun air mustakmal yang nyiram. Paham nggak? Walaupun air mustakmal yang nyiramnya. Terus air tersebut nambah banyak, hilang sifat-sifat perubahannya. Maka kembali menjadi suci. Bisa dipahamin ya? Kesimpulan dari sini bisa dipahamkan? Ya Ustaz, insya Allah paham. Nanti kalau anak sudah reda, ada yang baca-baca di rumah masih ganjel keterangannya, mau dibahas lagi monggo, biar lebih paham ya. Jadi ini air yang mengalir. Ini udah dibahas air yang mengalir. Hinggap di air yang rokit. Rokit itu menggenang, seperti danau. Nggak jalan lagi tuh air. Maka belum tentu langsung najis. Tapi kan Bib, ini di sini Bib ada tai yang hinggap Bib. Hatta ada air yang hinggap tapi kesiram terus di sini nyampe ngumpul air jadi banyak sekali sehingga menjadi danau dan hilang sifat-sifatnya, hilang perubahannya si air, maka dia tetap menjadi suci. Karena kemarin kan dibahas kalau ada air yang menggenang kejatuhan najis, apabila air ini kurang dari 2 kulah, maka langsung najis. Kalau airnya 2 kulah, maka dilihat dari 3 sifat. Air yang najis bisa kembali menjadi suci dengan 2 hal. Kemarin dibahas. Dengan apa? Dengan hilang sendiri. Contoh, air yang jadi najis berubah warnanya. Didiemin, kembali lagi warnanya menjadi air biasa, maka hukumnya menjadi suci. Yang kedua, ditambahin air yang lain, disiramin lagi air yang lain. Sehingga menjadi jernih lagi airnya, menjadi sifat-sifatnya air lagi, maka air tersebut kembali menjadi suci. Maka air yang menggenang hukumnya seperti itu. Air yang menggenang ini hukumnya seperti itu. Bisa dipahamin? Kalau sudah paham, Ana mau ngasih tambahan keterangan nih. Dari yang... Maaf, mau nanya, Bib. Iya, Bu, mangga. Bib, berarti kalau air setelahnya yang buat ini air setelahnya yang sudah ada najis yang gerak kan sudah lewat. Terus air setelahnya jadi hukumnya jadi apa, Bib? Air setelah lewatnya. Contoh ya. Di sini ini bahas kotoran yang jalan. Jatuhnya di gelombang kedua. Ya. Iya, Bib. Jalan ke sini kan? Air yang Ya. ini kan jalan ke yang kedua kan? Iya. Maka air yang 1 kedua itu menjadi mustakmal karena dia ngebersihin tempat yang bekas tempat najis. Begitu terus. Gini ke sini gitu. Kalau yang ketiga, Bib, gelombang yang selanjutnya lagi datang lewatnya ke yang 2, udah suci. Oh iya, Bib. Paham ya? Jadi maaf ya kalau digambarin begini nih. Ini mustakmal, ini kalau ke sini mustakmal. Ini najis, jalan ke sini jadi najis lagi. Hukumnya begini.
Paham ya? Paham, Bib, paham. Mustakmal, maaf ya, tangan kiri Anda mustakmal, tangan kanan Anda najis. Pindah terus. Yang ini mah udah suci. Paham? Paham, insya Allah. Nah, begitu jadi hukumnya ya. Insya Allah seperti itu keterangannya. Jadi ini masalah hukum air yang mengalir. Bayangin nanti dari dua kalimat kita habis waktu nih. Wal jari karokit, dari kalimat itu kita nyampe habis waktu. Ini perbedaannya kitab ini sama kitab-kitab yang lainnya. Perlu pendalaman. Jadi ente harus lebih fokus. Nah, terus Ana mau bahas yang kemarin. Masalah kaporit. Ada air yang najis. Kemarin kan dibahas. Air yang najis apabila hilang sendiri perubahannya. Air banyak, 2 kula, kejatuhan najis. Berubah sifatnya. Terus didiemin. Dan hilang lagi, kembali menjadi suci lagi. Atau ditambahin air, maka kembali lagi menjadi suci. Kemarin kan ada dibahas ya. Tapi kalau dikasih kaporit, nggak langsung jadi suci. Contoh ada air berubah warnanya. Air 1 tangki, kejatuhan kotoran, bau airnya. Terus sama Sultoni diambil kaporit, jemplungin kaporit. Kembali lagi menjadi hilang baunya, kembali lagi menjadi bau air. Ini hukumnya menjadi suci atau tidak? Jawabannya kemarin adalah tidak. Kenapa? Karena kaporit ini bukan menghilangkan, tapi cuman menutupi. Perbedaannya di situ. Jadi pahamin ya. Kaporit ini menutupi. Sehingga karena tertutupi, jadi kemungkinannya ia hilang atau tidak, kita nggak tahu. Jadi meragukan. Maka hukum air yang seperti ini nggak boleh dipakai bersuci. Karena kita ragu. Karena kita ragu. Sedangkan kita kalau bersuci dalam hukum harus menggunakan air yang yakin suci. Di kaidah dijelaskan, al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu nggak boleh dikalahkan dengan keraguan. Kalau kita wajib menggunakan air yang yakin, air suci, terus kita malah wudhu di air yang kejatuhan najis terus hilang karena kaporit, kan ini air yang meragukan. Kita pakai bersuci, nggak boleh. Karena air yang harus dipakai bersuci adalah air yang yakin suci. Paham ya? Nah, sekarang Bib, kalau ada air yang dihilangin bau tainya pakai kaporit, itu kena baju kita, najis apa enggak? Bahasanya kan begitu ya. Paham nggak? Yang mau ana bahas paham nggak maksudnya? Ini beda Paham, hal. Ustaz. Beda hal ini, beda hal. Tadi kan kalau dibahas yang pertama ada air, kejatuhan tai, berubah baunya, dikasih kaporit, hilang baunya. Boleh nggak dipakai bersuci? Nggak boleh. Karena meragukan. Ini benar-benar hilang baunya apa cuma tertutupi kaporit? Karena meragukan tidak boleh dipakai bersuci. Kalau air ini yang meragukan tidak boleh dipakai bersuci, ini kecipratan baju, najis nggak bajunya? Ana mau tanya dulu. Najis apa nggak kira-kira? Jawab coba. Ana mau tanya Fauzi. Fauzi, najis nggak kalau kena baju? Sultoni, najis nggak kalau kecipratan baju airnya? Bajunya jadi najis nggak? Kayaknya kan airnya ini kan ya, Bib, masih apa sih namanya? Masih Meragukan. belum jelas kan? Iya, masih ragu kan. Belum pasti, karena pakai kaporit kan kita nggak tahu. Itu benar-benar hilang si bau air ini, kena tai ini baunya hilang apa tertutupi, kan meragukan. Kan nggak boleh dipakai karena meragukan. Tapi kalau kecipratan bajunya langsung jadi najis apa enggak karena kecipratan air ini? Kayaknya ini deh, Bib. Ini mendingan Hah? kan ini aja apa sih namanya? Ngambil ngambil ini aja ngambil apa kalau ini ngambil afdolnya aja mendingan dikata najis aja biar Ya, Ana nggak ngomong itu, jangan ngomong ngambil afdol. Ana tanya
baju yang kecipratan air ini jadi najis apa enggak bajunya? Iya atau Enggak tidak deh, Bib. jawabannya? Enggak. Enggak najis. Sama seperti kakaknya ente ya. Hendra, gimana Hendra? Najis. Hendra, Najis, najis. jadi najis. Ya. Begini keterangannya ya. Udah, matiin lagi mic-nya. Matiin lagi. Karena air ini meragukan. Air, kejatuhan tai, bau, dipakein kaporit, hilang apa enggak meragukan. Maka tidak boleh dipakai bersuci karena meragukan. Maka baju pun kalau kecipratan tidak langsung menjadi najis karena meragukan kenajisannya. Maka baju ini yang kecipratan air tersebut tidak langsung atau tidak dihukumi najis karena meragukan. Paham nggak? Jadi jadi air ini dihukumi suci atau najis itu harus yakin. Kalau meragukan maka nggak boleh. Nggak boleh dihukumi suci, juga tidak boleh dihukumi najis. Ada air, kejatuhan tai, berubah baunya, dikasih kaporit. Maka kita ragu. Ini kayak di kolam renang lah. Tapi jangan kolam renang gede. Kalau kolam renang gede 2 kulah, pakai kaporit orang kencing. Nggak pakai kaporit aja orang kencing nggak apa-apa. Nggak pakai kaporit aja, kalau ada orang kencing di kolam renang nggak langsung jadi najis. Karena nggak berubah kan begitu ya kalau di kolam renang. Ini nggak di tangki ya. Tangki minyak tanah misalnya. Yang agak gede. Yang 2 kulah juga, cuman nggak seperti kolam renang. Kejatuhan tai orang. Manusia kan tainya lebih bau tuh. Terus dikasih kaporit. Hilang baunya. Ya, kayak ini kan meragukan. Ini beneran hilang apa cuman tertutupi? Maka karena meragukan tidak boleh dipakai wudhu. Tapi kalau nyiprat ke baju Bib, kan ini nggak boleh dipakai wudhu. Yang nggak boleh dipakai wudhu belum tentu najis. Kalau kena baju kita itu pun tidak dihukumi najis karena meragukan. Maka walaupun kecipratan ke baju kita hal yang meragukan, maka juga tidak dihukumi najis bajunya. Paham? Paham? Bisa dipahamin? Ustaz, Nah, siap. bagi yang masih ganjel, nanti boleh tanya pas Ana di rumah. Insya Allah pertemuan yang selanjutnya hari Senin, Selasa, Ana udah di rumah. Ana rencana pulang hari Ahad atau Sabtu. Insya Allah. Dari Pekalongan. Kalau jadi ya, kalau nggak ada sesuatu, Ana pulang hari Sabtu atau Minggu. Nanti kalau masih ada yang ganjel, kita bahas lagi sedikit ya. Kalau nggak ada yang ganjel, paham, benar-benar paham, kita lanjut aja ke yang selanjutnya. Bisa dipahami? Allahu a'lam bishawab. Ini agak rumit. Boleh. Tetap sah. Tetap sah. Karena meragukan kenajisannya. Bisa. Jelas. Itu pembahasan air sedikit ya. Air sedikit kalau kejatuhan najis, maka hukumnya langsung najis kecuali kejatuhan najis yang tidak terlihat mata. Apalagi kemarin? Kejatuhan bangke yang kecil sekali bangkainya, ukuran cicak ke bawah. Terus apa lagi? Terus apa lagi kemarin? Darah yang sangat sedikit. Terus kucing ya. Kucing. Terus anak bayi yang kemarin udah pernah dibahas. Itu pembahasan air sedikit ya. Kalau air banyak mah apalagi. Air banyak, kejatuhan, kotorannya cicak, air 2 kulah. Maka langsung jadi najis gak? Enggak. Kecuali berubah. Kalau berubah, 3 sifatnya, salah satu dari 3 sifat, maka langsung menjadi najis. Paham? Paham, Ustaz. Bib, maaf, Ya. mau nanya lagi, Bib. Apa?
Bib kan air mustamah kan air yang dipakai untuk bersuci wajib ya Bib ya. Bersuci wajib atau membersihkan najis? Oh, berarti yang ini jadi air mustamal yang air setelahnya ya Bib ya. Iya, air yang kedua tadi, air yang ke satu pindah ke air yang kedua yang bekas tadi ada najis lewat, itu menjadi air mustakmal karena dia dengan lewatnya dia berarti dia telah mensucikan tempat yang najis. Oke. Baik Maka Bib, makasih. paham ya? Paham insya Allah. Ya, khair. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bil qubul wa tamami kulli sura wa ma'mul bila hadratu rasul sayyidina Muhammad wa kulli basadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa bakari sahaba wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil khususan ila musannafil kitab Syekh Muhammad Bafadhal khususan ila sahibil bayat al-kalangan Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Attas usuli mafurihim khususan ila sahibil bayat al-Baqarah Abdullah bin Sa'ad Syekh Ali bin Ahmad bin Tahir al-Haddad Habib Hussein Habib Zain Habib Muhsin Habib Abu Bakar Ubabah Nur binti Abdullah bin Muhsin al-Attas Abdurrahman bin Ahmad Askaf Ibrahim bin Jan Smith khususan bil barakati Syekhi Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husin As-Segaf kama nawa aslafuna salihun wala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Rasulullah muslimin sallallahu alaihi wasallam amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا